didukung oleh Pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan kami dengan Ustadz Agus Darmawan. Baik. Ustadz, jika tadi dikatakan bahwa Idul Fitri adalah hari kemenangan, di mana kita lahir sebagai manusia yang baru, manusia yang fitrah. Jika memang kita sudah menang, lalu apa makna bermaaf-maafan dengan sesama manusia? Ya, Bu Ani, manusia itu saling berbuat salah, buat rona, buat noda, buat dosa, dan manusia itu harus saling memaafkan di antaranya. Afun bi afin. Dalam surah Ali Imran 112 dikatakan, duribat alhimuzillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa satu kehinaan kepada umat manusia di mana saja manusia berada. Kecuali manusia yang nggak ditimpa Allah adalah manusia yang kontak batin kepada Allah vertikal dan horizontal kepada umat manusia. Nah, sekarang orang Ramadan banyak kontak kepada Allah, tarawih, tadarus, semua kita ibadah kepada Allah, qiyamul lail. Tapi banyak orang yang lupa, maaf, yang kadang-kadang dia memaafkan itu, minta maaf hanya sekedar lip service saja. Hanya decoration only, nggak sampai hati gitu. Tidak sampai hati. Tidak dengan ikhlas gitu ya? Persis, nggak ada ikhlas. Nabi Muhammad pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam, Ja'ani Jibrilu alaihissalam, telah datang Jibril padaku alaihissalam. Dan Jibril mengatakan, bu'da liman adraka Ramadan, falam yukfar lahu faqultu amin. Kata Jibril, maaf, celaka bagi orang yang mendapatkan Ramadan sebulan penuh, full time, bahkan sholat juga every time, on time, dan seterusnya. Dan orang itu falam yukfar lahu, maka Allah belum mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Pas dilihat, masih punya dosa besar pada ibu dan bapaknya. Masih silang sengketa suami dan istri. Masih nggak tegur sapa tetangga dengan tetangga. Bertahun-tahun dia nggak sering memaafkan. Kalau orang tahu tentang hadis itu, sebelum Ramadan dia akan bersihkan semuanya. Udah nantilah kita minta maaf pas Idul Fitri saja. Justru merayakan kemenangan Ramadan. Idul Fitri, Aid kembali. Fitri artinya suci. Nah, artinya harus pintar-pintar kita menjaga dan sering memaafkan di antara kita. Kadang-kadang gengsi kita ya terlalu egois. Kira-kira demikian itu. Ustadz, ini kan Lebaran di Indonesia identik dengan mudik, bertemu dengan orang tua, sanak keluarga. Betul. Nah, biasanya justru hari libur itu dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa pulang ke kampung halaman. Betul. Nah, mana yang seharusnya kita utamakan? Apakah kita mengutamakan bermaaf-maafan dengan sanak keluarga atau justru dengan tetangga tempat di mana kita tinggal di Jakarta ini? Iya. Kepada semua hamba Allah di mana saja berada, di mana kita bertempat tinggal, di siko bumi dipijak, di sinana dijunjung. Ternyata orang memaafkan itu tidak hanya harus maaf ya kepada keluarga saja atau kepada teman saja atau di Jakarta saja atau via SMS. Pokoknya di mana saja kita berada, kita saling memaafkan. Nah, oleh karena itu mohon maaf lahir dan batin, pada saat sekarang ini banyak sekali dengan adanya satu alat canggih ya, IT yang begitu hebat, tidak perlu kita datang ke rumah mama katanya, cukup dengan SMS-an, dengan WhatsApp dan seterusnya. Dan hari ini mari sama-sama kita arrange kembali untuk menjaga kesucian diri, kesucian hati dan kefitrian, dan kembali menjadi manusia yang fitrah dengan saling memaafkan di antara kita. Kalau pulang mudik bermacet-macet, Ibu Ani lihat itu di jalan tol, jalan raya itu mobil di atas ada bekal dengan terpal dibungkus karena tidak muat menuju ke arah tempat mudik. Dia senang, dia bahagia, dia ketemu dengan sanak famili. Itu mudik. Tetapi mudik di tanah kampung halaman bahagia, pulang kampung. Tapi banyak orang yang pulang kampung ke akhirat, yang kekal abadi, dia tidak bersiap-siap untuk membawa bekal. Nah, di sini orang mudik bawa bekal itu punya makna yang besar, bahwa kita mudik ke akhirat nanti harus punya bekal yang banyak. Oke, itu yang nggak boleh dilupakan karena itu justru akhir dari perjalanan kita. Happy ending, husnul khotimah. Ustadz, ketika kita bermaaf-maafan nanti, ucapan apa yang tepat? Karena ada yang menyatakan minal aidin wal faizin itu cukup, ada juga yang menyatakan bahwa harus disertakan taqabbalallahu minna wa minkum. Iya.
Jadi minal aidin al faizin satu title. Satu title untuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan setelah Ramadan. Ramadan dia kompetisi, Ramadan dia berpacu, Ramadan dia berusaha bekerja terus dalam rangka beribadah karena Allah. Mendapatkan title minal aidin al faizin al maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Jadi kembali suci dan mendapat kemenangan. Jadi ada juga yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum minal aidin al faizin al maqbulin kullu amin untum bikhair. Jadi semoga Allah mengkabulkan, ya. Allah itu memberikan satu menerima semua amal ibadah selama Ramadan, puasa kita, puasa kamu, dan ibadah-ibadah lainnya. Oke, jadi itu isinya doa ya, saling mendoakan seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Ya, doa buat kita dan buat semuanya, termasuk buat yang kita ajak bicara pada saat itu. Oke, iya. Ini baik sekali ya Ustadz. Ustadz, ini kan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin tidak hanya mereka yang beragama Muslim. Jika kita menerima ucapan dari mereka yang beragama bukan Muslim, apa yang harus kita ucapkan? Apakah kita juga harus bermaaf-maafan? Makhluk Tuhan, makhluk Allah bukan Muslim saja. Makhluk Allah, makhluk Tuhan bukan hanya Islam saja. Tapi semua yang dikatakan manusia itu adalah makhluk Allah. Dan Quran sebagai hudalinas, petunjuk bagi manusia, bukan orang Islam saja, hudalinas, way of life, rule of thinking. Dan memaafkan di antara kita, itu masuk kepada ada ukhuwah Islamiyah. Jadi persaudaraan antar Islam kita, ada ukhuwah watoniyah. Jadi persaudaraan bernegara. Ada ukhuwah basyariyah. Ada persaudaraan antar manusia, apakah dia umat Kristiani, umat Hindu, Buddha, itu adalah ukhuwah basyariah, kemanusiaan. Nah, oleh karena itu Islam ini agama yang memang, mohon maaf, agama yang rahmatal lil alamin, agama yang damai, agama yang sejuk, yang betul-betul membawa keselamatan. Tidak ada paksaan, la ikraha fiddin. Nah, mungkin itu ucapan-ucapan yang minal aidin tadi, al faizin, itu mendapatkan kemenangan bagi orang yang Ramadannya subhanallah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan qiyamul lail yang semalam atau yang kemarin itu akan turun yang namanya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, luar biasa. Amin, amin Pak Ustadz. Insya Allah kita termasuk golongan yang mendapatkan manfaat dari Ramadan dan bisa lahir menjadi manusia yang baru. Begitu, manusia yang fitri, mendapatkan golongan minal aidin, al faizin, al maqbulin kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, sebab banyak saudara kita yang kemarin bisa ketemu Ramadan kemarin, 2 bulan kemarin dia meninggal, tapi nggak ketemu kepada Ramadan hari ini. Dan belum tentu akan datang kita jumpa karena faktor umur. Idza jana 'alaika lail ta'ishul fajr. Apabila datang waktu malam, apa kamu bisa menjamin umurmu sampai besok terbit fajar? Fakamin sahihin mata bighairi illah. Berapa banyak orang-orang yang sehat mati nggak ada sebab. Wa kamin sakimin asa hina min dahar. Berapa banyak orang-orang yang sakit sampai sekarang dia masih hidup, masih sehat. Dia masih dijak didorong-dorong. Yang seger dia wafat. Wa kamin fatan amsa wa asbaha doikan. Berapa banyak orang anak muda yang sorenya dia tertawa terbahak-bahak, besok pagi dia meninggal dunia. Ustaz jadi merinding ini diingatkan tentang kematian. Baik, Ustaz, terima kasih banyak atas masukan dan kehadirannya pada sore hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian inspirasi Ramadan kali ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa.